Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi kepada anak-anak ibu semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita diberi kesehatan. Nah, hari Selasa kemarin kalian baru saja menerima rapot PTS ya. Bagi anak ibu yang nilainya bagus, ibu ucapkan selamat. Semoga bisa dipertahankan. Kemudian bagi anak-anak ibu yang nilainya masih jauh dari yang diharapkan, semoga kedepannya bisa lebih semangat lagi, bisa lebih giat lagi sehingga bisa mengejar ketertinggalannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perhitungan kimia. Kalau di materi sebelumnya itu kalian sudah belajar tentang rumus kimia bersama reaksi dan juga hukum dasar ilmu kimia. Jadi ini masih bagiannya juga. Jadi di sini kita akan belajar tentang stoikiometri ataupun perhitungan kimia. Adapun materi yang akan kita pelajari ya, ada tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif, kemudian konsep mol, konsentrasi lautan, stoikiometri senyawa, dan stoikiometri larutan. Baik, kita masuk yang pertama yaitu massa atom relatif atau AR. Massa atom relatif merupakan perbandingan massa rata-rata satu atom unsur dengan massa satu atom unsur pembandingnya. Biasanya unsur pembanding yang digunakan di sini adalah karbon isotop 12 ya. Maka nanti untuk menentukan massa atom relatif suatu unsur ya, massa atom relatif suatu unsur atau ARX misalnya ya, unsurnya X, maka itu sama dengan massa rata-rata unsur X dibagi dengan 1/12 kali massa atom karbon isotop 12. Nah, massa atom relatif itu istilah lainnya adalah bobot atom, massa atom, nomor massa, dan juga bilangan massa. Kalau di dalam tabel periodik, mungkin anak-anak kami masih memiliki tabel periodik ya, ada angka di sudut kiri dan di sudut kanan ya. Jadi nanti bisa kamu lihat ya, ada angka yang di kiri dan ada angka yang di kanan. Kalau tidak salah, angka yang di sebelah kanan itu nanti yang menunjukkan nomor massa. Kalau berdasarkan lambang unsur, kita sudah belajar lambang unsur X, A, Z, maka A-nya itulah sebagai massa atom relatif atau nomor massa. Itu dia. Kemudian ada massa molekul relatif atau MR. R kecil ini ya. Massa molekul relatif merupakan perbandingan antara massa rata-rata suatu molekul dengan 1/12 kali massa satu atom karbon isotop 12. Jadi ini rumusnya. MR, massa rata-rata suatu molekul dibagi dengan 1/12 kali massa satu atom karbon isotop 12. Nah, kalau ditanya apa beda antara AR dan MR, AR itu hanya untuk unsur, sedangkan kalau MR ini untuk senyawa. Ya, di dalam tabel periodik ada banyak unsur dan setiap unsur memiliki AR yang berbeda-beda. Contoh ada karbon, yaitu AR-nya 12, ada hidrogen, AR-nya 1, ada nitrogen, AR-nya 14. Nanti kamu lihat sendiri di dalam tabel periodik. Nah, MR tadi untuk senyawa. MR di sini merupakan sigma ataupun penjumlahan dari massa atom relatif unsur penyusunnya. Jadi kalau diketahui AR dari masing-masing unsur, maka kita bisa menentukan MR suatu senyawa. Nah, perhatikan contoh. Contoh di sini diketahui ada ARH1, ARS32, ARO16, ARC12, ARCA sama dengan 40. Hitunglah MR dari senyawa. Yang pertama ada H2SO4, kemudian ada CH3COOH, dan ada CaOH 2 kali. CaOH 2 kali. Nah, maka menjawabnya, perhatikan, MR H2SO4
Di sini jumlah atom H2, S-nya 1, O-nya ada 4. Maka 2 kali ARH ditambah 1 kali ARS ditambah 4 kali ARO. Nah, 2-nya ini banyak jumlah atom tadi ya. Jumlah atom H2, 1 ini jumlah atom S, dan 4 ini jumlah atom O. Jadi dijabarkan dulu masing-masing atom penyusunnya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal masukkan nilai AR masing-masing. Ya, ARH tadi nih 1, kemudian ARS 32, 1 kali 32, ARO 16, 1 kali 16, 4 kali 16. Maka dijumlahkan nanti 98. Contoh yang kedua ada Mr senyawa CH3COOH. Nah, kalau seperti ini ada C, ini ada C, boleh digabung C-nya, boleh kalau unsurnya sama. Tapi kalau 1C, 1Ca sudah berbeda. Nah, di sini jumlah atom C-nya 2, maka di sini 2 kali ARC. H, di depan ini ada 3, di belakang ada 1, maka kalau dijumlahkan ada 4. 4 kali ARH, ditambah O-nya ada 2, 2 kali ARO. Nah, ARC tadi di sini ada 12, ARH 1, ARO 16, tinggal masukkan angkanya. Maka diperoleh Mr senyawa CH3COH sebesar 60. Satu lagi ada Mr senyawa CaOH 2 kali. Ya. Nah, kalau seperti ini ingat dibaca 2 kali. Angka 2 di luar itu milik bersama, milik O dan milik H. Maka ini angka indeks di dalam 1, ini 1, kalikan dengan angka di luar. Jadi kalau dijabarkan, di sini jumlah atom Ca 1. O 1 kali 2, indeksnya 1, kalikan angka di luar, makanya jumlah atom O2, begitu juga dengan jumlah atom H, ada 2. Maka kalau dijabarkan, 1 kali ARCA, ditambah 2 kali ARO, ditambah 2 kali ARH. Tinggal masukkan nilai AR masing-masing, sehingga diperoleh Mr CaOH 2 kali sama dengan 74. Kita lanjut mengenai konsep mol. Mol ini menyatakan satuan jumlah zat. Artinya mol ini adalah satuan jumlah zat di dalam ilmu kimia. Jadi mol itu tidak ada bedanya dengan satuan-satuan yang lainnya. Misalnya kayak lusin, kodi, rim, ya. 1 lusin 12 buah, 1 kodi 20 buah ya. Nah, 1 rim 500 lembar. Nah, cuman mol itu hanya untuk apa? Untuk menyatakan satuan jumlah zat di dalam ilmu kimia. Nah, mol di sini nanti bisa dikaitkan dengan massa molar, bisa dikaitkan dengan molaritas, bisa dikaitkan dengan jumlah partikel, dan juga dikaitkan dengan volume gas. Jadi ada hubungan. Kita lihat yang pertama, hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Jumlah partikel ini dirumuskan N kali L, di mana N-nya inilah sebagai mol. N kecil ini sama dengan mol, sedangkan L-nya itu adalah bilangan ataupun tetapan Avogadro. Nah, L besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Artinya, di dalam 1 mol zat terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Partikel itu bisa berupa atom, molekul, maupun ion. Nah, jadi kalau 1 mol Cu misalnya, ya, sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom Cu. Seperti itu. Kalau dia 1 mol Cl negatif, maka besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Cl negatif. Jadi tadi jumlah partikel N kali L. Kalau yang diketahui jumlah partikel, maka N sama dengan jumlah partikel dibagi dengan L. Kita lihat satu contoh di sini. Berapa mol H2O yang terkandung di dalam 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Maka kalau kita perhatikan di sini, yang diketahui ini adalah jumlah partikel. Jumlah partikelnya. Ya, maka mol H2O jumlah partikel dibagi dengan L. 3,01 kali 10 pangkat 23 per L-nya tadi. Walaupun di sini nggak diketahui, kita harus ingat bahwa L itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini dicoret, maka diperoleh 0,5 mol.
Jadi ini ya satu contoh mengenai hubungan antara mol dengan jumlah partikel ya. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan hubungan mol dengan massa molar ya. Mungkin itu saja. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Dicatat materi yang saya sampaikan ini. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.